Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel, maupun dalam renungan pagi ke 1628 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita, dalam kitab Kejadian pasal 15, ayat 1 sampai ayat 6, di bawah perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, setelah Abram mengalahkan raja-raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer, dan dia juga berjumpa dengan Melkisedek, Abram memberi perpuluhan kepada Melkisedek yang adalah teofani atau penampakan Tuhan Yesus di zaman perjanjian lama. Setelah berjumpa dengan Melkisedek, Abram mendapat satu penglihatan dari Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, janganlah takut Abram, karena aku perisaimu, upamu akan sangat besar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya menangkap bahwa pada saat itu Abram sedang dalam ketakutan, karena dia baru saja mengalahkan beberapa kerajaan. Abram mulai ada rasa takut dalam dirinya. Abram khawatir, jangan-jangan raja-raja yang tadi dia kalahkan akan membalas dendam kepada Abram. Sehingga Abram ada rasa takut, khawatir yang meneror Abram. Sehingga Tuhan memberikan Abram satu penglihatan. Dalam penglihatan itu, Tuhan kemudian berfirman kepada Abram dengan jelas, agar Abram tidak perlu takut dengan musuh-musuh Abram. Sebab Tuhan sendiri yang menjadi perisai bagi Abram. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan ini akan berlaku buat kita. Tuhan yang akan menjadi perisai buat kita. Amin. Haleluya.
Tuhan yang akan melindungi Abram dari serangan musuh. Tuhan yang akan menjaga Abram 24 jam. Sehingga Abram tidak perlu takut pada serangan musuh seketika. Sebab Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi Abram. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga yang akan terjadi kepada kita orang-orang percaya. Tuhan yang akan menjadi perisai buat kita, amin. Dia yang akan melindungi kita dari serangan orang-orang jahat. Tuhan yang akan menjaga kita 24 jam, sehingga kita dapat tidur tenang tanpa rasa takut. Saudara, Tuhan yang akan menjadi perisai kita, yang akan menjaga kita, melindungi kita dari serangan-serangan musuh-musuh kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan takut. Kalau saudara hidup dalam kebenaran firman, hapus rasa takut di dalam diri saudara. Sisakan hanya satu rasa takut. Takut kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Selain itu saudara, jangan takut dengan kehidupan saudara, akan masa depan saudara, akan apa yang akan saudara makan, minum. Tuhan yang akan sediakan semuanya bagi kita orang percaya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Di dalam ayat ini, Abram khawatir akan masa depannya. Karena dia sudah tua, dan Sarai juga sudah tua. Tapi mereka tidak punya anak. Di dalam pasal 11, dalam kitab Kejadian ini, pasal 11 ayat 30, di sana dikatakan, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Abram rupanya khawatir akan masa depannya karena dia dan istrinya tidak punya anak. Abram merasakan bahwa apa yang Tuhan katakan kepada Abram itu hanya halusinasi, hanya PHP buat Abram. Masih terngiang-ngiang di telinga Abram janji Tuhan yang akan membuat keturunan Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataannya Abram tidak punya anak. Abram sudah berpikir bahwa Eliezer yang tidak lain adalah hamba atau budak Abram lah yang akan mewarisi harta kekayaan Abram. Ayat 3, perhatikan. Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ayat 3 ini. Abram sedang mengeluh kepada Tuhan, sedang protes kepada Tuhan. Karena bagi Abram pada saat itu yang dia butuhkan bukanlah harta, kekayaan, atau menang dalam peperangan itu. Bukan itu yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah keturunan. Abram melihat bahwa fisiknya sudah tidak muda lagi. Sepertinya harapannya untuk memiliki keturunan sepertinya sudah terkubur. Ini yang membuat Abram itu mengeluh kepada Tuhan. "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata di ayat 4, "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Haleluya. Di ayat 4 ini, Tuhan berfirman kepada Abram bahwa bukan Eliezer, bukan hambanya yang akan mewarisi harta kekayaan Abram, melainkan anak kandung dari Abram dan Sarah itu sendiri yang akan menjadi pewaris dari semua harta bendanya. Haleluya. Perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ayat 6.
Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan meneguhkan Abram bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abram mengenai keturunannya yang banyaknya seperti bintang di langit, yang banyaknya seperti pasir di laut, itu akan terjadi. Demikianlah keturunan Abram. Dan Abram percaya pada janji Tuhan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Bagi Abram, janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Betul, semua terjadi menurut waktu Tuhan. Amin. Memang Tuhan belum memberikan kepada Abram apa yang dia minta, apa yang diharapkan untuk memiliki keturunan. Tuhan belum berikan pada saat itu. Karena Tuhan sedang memproses Abram, amin, agar dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Karena percaya kepada janji Tuhan itu, Tuhan memperhitungkan percaya Abraham itu sebagai kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Karena di saat kita percaya kepada firman Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Haleluya. Saya percaya Alkitab masih relevan sampai sekarang ini. Amin. Apa yang tercatat dalam Alkitab itu adalah firman Allah itu sendiri yang memiliki kuasa yang luar biasa, yang tidak terbatas. Haleluya. Kalau saudara saat ini sedang sakit, saudara baca firman Tuhan di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, baik itu sakit kusta, pendarahan, buta, lumpuh, dan lain sebagainya. Dalam Alkitab mencatat bahwa mereka semua yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka sembuh. Amin. Saudara harus menumbuhkan iman percaya saudara. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengadakan mujizat bagi orang-orang sakit itu dan mereka semua yang sakit sembuh, apapun sakit penyakit mereka mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya, kalau 2000 tahun yang lalu terjadi mujizat dan sekarang mujizat itu masih terjadi, di saat saudara percaya sungguh-sungguh, maka mujizat itu terjadi. Saudara yang sakit disembuhkan. Amin. Apapun jadi sakit penyakit saudara. Yang penting saudara percaya mengimani firman Tuhan itu. Maka itu yang akan terjadi kepada saudara. Haleluya. Ada banyak kesaksian-kesaksian saudara. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa terjadi? Karena firman Tuhan dulu 2000 tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang, banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan terjadi ketika firman Tuhan disampaikan. Mujizat Tuhan terjadi. Karena apa? Mereka percaya. Percaya pada firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, percaya pada firman dengan sungguh-sungguh, maka mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara alami saat ini, yang saudara derita, sakit penyakit dan lain sebagainya, percayalah pada firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang saudara imani dan aminkan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, realitanya Abram sudah mendapat janji Tuhan, tapi dia belum punya anak. Tuhan sedang menumbuhkan Abram supaya dia betul-betul percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mungkin di hadapan manusia mustahil, karena Sarai sudah menopause, sudah tidak bergairah. Tapi Alkitab mencatat di masa tua Abram dan Sarai, bagi manusia sudah tidak mungkin bisa punya anak. Tapi kita punya Allah yang besar yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Dari yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena Allah yang sudah berfirman, sudah berjanji, pasti Tuhan tepati. Amin.
Asal apa? Kita percaya saja. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan hal-hal yang luar biasa di luar nalar manusia. Tuhan akan berikan, nyatakan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Haleluya. Asal apa? Percaya. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Bagi manusia tadi saya katakan, mungkin mustahil. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang percaya, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari Abram. Yang pertama, jangan takut terhadap musuh-musuh yang mengelilingi kita. Sebab Tuhan adalah perisai kita. Dia yang akan menjaga, melindungi kita. Dia yang akan berperang ganti kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Walaupun saudara dikelilingi oleh musuh-musuh saudara. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan melindungi saudara. Tuhan yang akan menjadi perisai saudara. Jangan takut. Yang kedua, jangan khawatir. Abram khawatir karena di usianya yang sudah tua, dia belum punya keturunan, belum punya anak. Tuhan mau Abram, jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan khawatir akan masa depanmu. Sebab kalau Tuhan yang sudah janji, pasti Tuhan akan genapi. Amin. Janji-janji Tuhan itu. Haleluya. Saudara, kalau Abram boleh mengalami mujizat, saudara dan saya juga pasti bisa mengalami mujizat. Asal percaya sungguh-sungguh. Amin. Yang ketiga, saudara, percaya pada firman Tuhan. Percaya pada perkataan Tuhan. Percaya apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Apa yang kita baca, dengarkan, renungkan. Saudara, itu yang akan terjadi. Imani dan aminkan. Maka apa yang kita imani dan aminkan itu yang akan Tuhan karyakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Mengajarkan kepada kami jangan takut, jangan khawatir, asal percaya, maka mujizat terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, dijaga, dilindungi, dipelihara. Mengalami mujizat dalam hidup mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.